teman-teman semuanya, welcome back again with me Astrid. Tentunya di mana? Di YouTube Astrid Channel Pasutri Indonesia dan Belanda. Yes. Hari ini gue mau curhat sama kalian semua soal mertua bule alias mertua dari Belanda. Jadi mumpung ya ini bukannya Astrid mau jelek-jelekin atau bukannya Astrid mau membuka aib gitu, enggak sih. Sebenarnya ini bukan membuka aib tapi lebih kalian tarik sisi positifnya aja gitu. Karena yang namanya nikah campur itu pasti ada yang namanya perbedaan-perbedaan, kebiasaan, terus dari sisi adat, dari sisi semua-muanya lah ya. Yang namanya kawin campur, pernikahan campur. Dan jujur waktu awal-awal aku pindah ke Belanda itu, aku masih stay barengan mertua gitu. Jadi waktu itu, suami belum punya rumah sendiri dan akhirnya ya mau nggak mau aku juga masih nimbrung sama mertua. Walaupun sebenarnya kalau dibilang sih, lebih enak kita kalau stay sendiri, tapi untungnya saat ini Astrid sama suami udah stay sendiri. Cuman, karena dulu aku punya pengalaman kayak gitu waktu tinggal sama mertua gitu, ada hal-hal yang menurutku itu, ya, kayaknya boleh deh aku share sama kalian semua supaya kalian semua juga ngerti kalau ternyata mertua barat itu, orang barat itu berbeda sama mertua timur gitu. Jadi gue mau buka-bukaan aja deh sama kalian semua. Apa aja yang boleh kalian lakukan kalau misalnya kalian nih masih stay sama mertua barat kalian atau mertua bule kalian gitu dalam satu rumah. Astrid mau kasih sesuatu hal yang kayaknya lu jangan lakuin ini deh, kayaknya kamu boleh lakuin ini deh. Karena kebiasaan kita sebagai orang timur kalau misalnya, ya kalian udah ngerti lah orang timur kalau misalnya seandainya kalian masih awal-awal nikah gitu belum punya rumah sendiri dan harus, barengan sama mertua timur kalian, aku bilang misalnya ya mertua Asia gitulah, masih sama gitu. Kalian ngerti lah apa yang harus kalian lakukan kan ya, misalnya kayak, eee, harus rajin lah. Kalian pasti udah dikasih tahu deh sama orang tua kalian kalau, oke kamu stay sama suami kamu di mertua kamu ya, jadi kamu ngikut mertua kamu, jadi kamu harus ngerti ya apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus, setidaknya kamu bantu untuk mertua kamu saat kamu di rumah. Kalian udah ngerti itu nggak perlu aku sampaikan lagi di video ini, tapi aku mau nyampein, ke kalian semua kalau seandainya kalian stay atau tinggal bareng orang tua bule kalian kayak gitu ya. Jadi this is story, bener-bener story asli dari Astrid, pengalaman pribadi Astrid yang mungkin ternyata pengalaman pribadiku ini ternyata beda sama pengalaman yang lain, aku nggak ngerti, but this is a real story dari aku kayak gitu ya. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, sama komen, aktifin loncengnya ya karena subscribe itu gratis teman-teman. Please biar YouTube Astrid Channel tuh berkembang. Nanti Astrid ngember ke kalian semua banyak-banyak info deh dari pengalaman pribadi Astrid ataupun banyak info deh dari seputaran tentang dunia Belanda gitu ya. Pokoknya Astrid bakal buka-bukaan sama kalian semua. Curcolan kali ini adalah mengenai mertua bule gue. Jadi kalau misalnya kalian di rumah mertua Indonesia atau mertua Asia gitu ya, kalian pasti dong kalau orang yang namanya mantu sering-sering masak, wah pasti nih rajin ya kan? Pasti deh orang-orang mertua atau mertua timur pasti seneng deh kalau lihat mantunya sering-sering di dapur, masak, masak ini, masak ono, masak ene gitu ya. Satu hari kalian bisa masak tiga atau dua macam buat keluarga kalian plus mertua kalian. Wow, this is top, this is amazing for mertua timur. Tapi itu nggak berlaku buat mertua barat, asal kalian tahu ya. Ya, kok bisa sih? Ya iyalah, kalau kalian sering-sering masak di sini, hello, otomatis gas yang kalian pakai itu semakin banyak. Hey, di sini harga gas menjulang tinggi jutaan rupiah keles. Jadi kalau misalnya kalian masak, ya kalian masih stay atau tinggal bareng mertua kalian yang bule, mendingan ya kalau masak ya satu hari sekali deh. Biasanya sih dulu kalau Astrid waktu masih tinggal bareng mertua bule aku dulu, kalau masak itu biasanya
menjelang agak sore, jadi jam 2 siang atau jam, setengah 3 siang gitu, itu masuknya masih siang kayak gitu atau sore lah kalian, terserah kalian bilangnya itu siang atau sore. Biasanya kalau pagi tuh, orang-orang sini makannya simpel-simpel, jadi kayak roti kek atau misalnya croissant atau roti tawar gitulah, pokoknya susu, sereal yang kayak gitu-gitu yang tinggal dipanasin di microwave, teh kayak gitu-gitulah, pokoknya yang simpel-simpel kayak gitu. Terus kalau, orang Indonesia Timur biasanya kalian harus bangun pagi-pagi buta jam 5 jam 4 buat masak gitu kan. Itu benar nggak? Itu fakta, itu yang biasanya dilakukan kan. Kalau di sini jangan lakukan itu, lo bangun pagi-pagi buta buat masak atau bla bla. Yang ada lo bikin berisik, tahu nggak? Mereka semua masih pada tidur, tahu nggak? Jangan bikin berisik deh. Itu kebiasaan Timur jangan dibawa deh di Barat. Kalau kalian masih tinggal sama mertua bule beneran deh. Ini Astrid kasih tahu kalian karena ya memang kebiasaan itu beda gitu loh. Terus, apalagi ya, ya jangan juga kalian yang namanya, sering-sering cuci baju, tau nggak? Kalau di Indonesia mungkin lihat mantu gitu ya, ih gila nih, sorry, ya lihat mantu nih, mertua mertua Indonesia kalau lihat mantu, wih gila nih, mantu aku rajin banget cuci baju tiap hari, semuanya dicuci, bla bla bla. Kalau di sini jangan harap lo bisa lakuin kayak gitu, tau nggak? Kalau bisa seirit-irit mungkin kalian pakai baju deh. Jangan sering-sering ganti baju deh kalau nggak kotor-kotor banget. Yang ada nanti kalian cuci sering-sering. Kalau cuci sering-sering yang ada, mertua bisa ngomel atau mertua bisa yang namanya agak ngerutu gitu ya. Karena apa? Otomatis kalau kalian di sini tuh oke lah kalau di negara tropis gitu ya, kalian nggak punya mesin cuci, nggak usah pakai energi listrik dan lain sebagainya, kalian bisa cuci manual terus kalian bisa semperin tuh, semperin apa sih, pepeni itu apa sih, mepeni bahasa, jemurin ya. Kalian bisa jemurin tuh yang namanya baju-baju kalian manual, nggak ada energi, paling cuman water sama deterjen aja. Kalau di sini nggak berlaku, lu mau nyuci manual yang ada bau semua itu baju. Di sini mah negara dingin, yang ada cuci juga harus bener-bener peresnya kering, nggak ada yang namanya, disemper-semperin gitu, di apa sih, dijemur-jemurin gitu kalau, ininya nggak kering-kering amat. Yang ada juga kita harus pakai mesin cuci tahu, buat nyuci baju. Nah, kalau lu misalnya masih barengan sama mertua bule lu, terus lu nyuci sering-sering kayak gitu, yang ada pemakaian listrik membengkak, terus pemakaian air membengkak. Belum nanti kalau misalnya di musim dingin kalian butuh pengering, mesin pengering harus dimasukin baju-baju kalian ke mesin pengering. Yang ada tagihan listrik bisa membengkak. Bukannya tampak rajin, tapi malah bikin tagihan listrik mertua lu membengkak. Kecuali nih kalau misalnya kalian selipin banyak uang gitu ke mertua waktu kalian masih tinggal ke mertua, mungkin mertua lu masih oke-oke aja lah gitu kan. Nah itu sih pengalaman Astrid waktu dulu masih tinggal sama mertua. Ini bukannya jelek-jelekin sih ya, tapi maksudnya biar kalian juga yang apa sih suatu saat nanti ternyata masih tinggal sama mertua kalian, kalian bisa deh hindari beberapa hal ini supaya ya mainstream kalian bisa ngerti yang tampaknya rajin di timur tapi ternyata di barat itu lu malah serba salah atau lu malah tampaknya nggak rajin gitu. Jadi untuk sudut pandang orang timur apa yang kalian lakukan mungkin itu wow rajin banget, tapi untuk orang sini yang ada malah bikin inilah itulah onolah atau serba salah ya buat kalian atau buat kalian sendiri gitu. Terus lagi nih kalau misalnya kalian sebagai mantu Asia gitu ya, bangun pagi-pagi atau pagi-pagi buta jam 4 jam 5 gitu buat bersih-bersih rumah. Itu kan kalau untuk orang timur ya, untuk mantu timur gitu kan, "Weh, mantu gue nih keren banget, bangun pagi-pagi." Mungkin yang muslim ibadah gitu ya, sholat subuh gitu ya. Kalau yang enggak, kalau yang bukan non muslim kan enggak melakukan sholat subuh. Kan biasanya, wis udah bangun pagi-pagi, sholat misalnya kayak gitu ya, terus bersih-bersih ini ono pagi-pagi. Orang tua Asia seneng banget kalau lihat kalian kayak gitu. Nah, kalau lo praktekkan di sini yang ada, aduh please ya jangan terbangun terlalu pagi, bapak ibu masih tidur, bapak ibu butuh waktu untuk tidur nyenyak, tolong kalau misalnya mau bersih-bersih nanti deh kalau pas agak
matahari udah keluar atau ini, oh no, kecuali nih misalnya mertua bule lo kerja tapi di pagi buta. Nah, pas saat kerja itu misalnya lo mau bangun jam 5 pagi, jam 4 pagi pas mereka lagi kerja gitu, nggak apa-apa, nggak bikin berisik mereka gitu ya. Jadi hal-hal kayak gitulah yang Astrid bilang ke kamu, jangan lakukan itu kalau kamu punya mertua bule ya. Terus lagi nih, in the weekend ya, yang namanya hari Sabtu Minggu kalau untuk orang Indonesia enaknya ngapain coba? Kumpul-kumpul bareng dong sama keluarga, kita nonton TV, bla bla bla. Kadang kala dulu kalau aku aja gitu ya, kalau pagi-pagi gitu bisa bangun jam 5 pagi gitu atau jam setengah 6 terus kita ngumpul bareng. Bahkan ibuku dulu jam 5 pagi ada udah in the weekend gitu udah dorong-dorong anaknya, "Ayo ke pasar yuk beli ini," buat nanti kalau misalnya udah pada ngumpul di pagi hari setelah pulang pasar kita makan bareng sambil nonton TV, makan jajanan pasar, makan lupis, makan bla bla gitu kan. Itu kalau orang Asia. Tapi kalau orang sini jangan harap lo lakukan itu di sini ya. Yang ada lo bikin berisik, tau nggak? Hari weekend itu harinya mereka untuk tidur panjang. Jadi kan lu ganggu buat yang namanya lu bikin berisik terus bikin cemilan kayak bikin apa kayak atau bikin apa atau tarik mereka bla bla. No, no, no. Don't do it. Jangan lakukan itu, yang ada itu akan jadi serba salah buat kalian sendiri. Camkan kata-kata Astrid ya. Terus ada lagi nih, pokoknya banyak deh pengalaman Astrid soal ini ya. Itu yang bikin Astrid belajar juga mengenai kebiasaan. Ternyata di sana sama di sini beda. Yang di sana oke, di sini belum tentu oke, gitu kan. Terus kalau misalnya ya kalian itu bangun pagi yang ada kan biasanya nih kalau aku sih bangun pagi gitu ya. Bangun pagi biasanya dulu kalau di rumah gitu udah cuci muka, gosok gigi, terus langsung lari ke dapur, bersihin dapur tuh yang namanya cuci piring kek, atau masak kek, atau apa kek, atau ini kek, ono kek, pokoknya langsung lari ke dapur gitulah ya. Itu yang utama kalau misalnya perempuan itu, ibuku mengajarkan kalau bangun pagi langsung yang harus utama kamu lakukan adalah dapur, bersih-bersih dapur. Kalau di sini kalau lo misalnya mau bersih-bersih ini kayak ono kayak eto kayak ternyata mertua lo udah ada di depan, udah siap gitu, udah sip, udah nyantai gitu ya, udah ngopi atau misalnya udah duduk di depan, lo kalau misalnya mau bersih-bersih stop dulu deh. Kalau mereka ada di situ mendingan lo sapa dulu deh. Instan kamu bisa sapa, "Halo, selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, halo selamat siang Bu, selamat siang Pak." Baru kalian ngobrol basa-basi sedikit gitu, langsung deh kalian lari ke dapur buat bersih-bersih. Itu. Jadi gue bilang menyapa itu lebih penting daripada lo hanya sekedar cuman bersih-bersih yang kelihatannya bikin lo rajin atau notabene kelihatan rajin, tapi kalau lo nggak melakukan sapaan terlebih dahulu itu bakalan jadi bumerang buat lo. Itu yang gue alamin sendiri ya. Jadi menyapa itu adalah hal yang lebih penting daripada lo sekedar bersih-bersih atau cepet-cepet langsung lari bersih-bersih. Itu pengalaman Astrid. Masih ada lagi kalau di Indonesia pasti kalau yang namanya kalian apa sih habis nyuci terus diapain? Setrika kan? Bener gak sih? Iya. Semakin banyak ini pengalaman dari kakak gue karena kakak aku dulu kan juga dia stay-nya kan masih sama orang tuanya gitu loh. Jadi kita sering tukar pikiran soal itu. Jadi gue ngerti kebiasaan yang dilakukan biasanya mantu sama mertua Asia sama mantu mertua bule gitu. Gue yang mertua bule, kakak gue yang mertua Asia. Jadi kita kan orangnya pokoknya keluarga yang kayak gitulah. Pokoknya keluarga aku tuh keluarga yang sangat-sangat harmoni gitulah ya, pokoknya bener-bener yang ini ikatannya kuat. Kalau gila-gilaan bareng, happy bareng. Pokoknya kalau orang bilang tuh seneng gojek kiri gitulah, itu keluarga aku. Dulu kakakku kalau kayak gitu pasti kalau habis nyuciin gitu kan, terus setrika dong. Dan dia tuh kalau setrika nggak cuma setrika bajunya dia aja sama suaminya dia juga biasanya setrikain baju-bajunya mertuanya juga gitu kan. Kalau di sini jangan harap deh lu mau kelihatan rajin setrika semua baju-baju lu, baju-bajunya mertua lu, yang ada mertua lu nggak ngelihat ya oke lah mungkin itu bagian dari sedikit rajin, tapi ada sisi lain yang bikin
hal lain dari kerajinan yang kalian dapat. Kalian tahu kalau di sini di negara 4 musim terutama ya, itu yang namanya setrika itu ngabisin tagihan yang begitu besar. Lebih besar mungkin dari tagihan pada umumnya gitu ya. Kalau mungkin aku dengar dari cerita-cerita teman aku yang stay di sini, kebanyakan mereka itu kalau setrika hanya baju-baju yang penting aja. Kalau misalnya kayak baju tidur kayak gini nggak perlu disetrika lah, atau celana-celana kolor kayak itu nggak perlu disetrika lah. Itu yang ada bikin tagihan membengkak. Apalagi misalnya lu pingin kelihatan rajin, lu setrikain semua baju-baju mertua lu yang ada di Belanda atau mertua lu yang bule itu. Halo, yang ada nanti bikin tagihan mereka bengkak. Jangan lakuin itu deh, please don't do it. Kalau kalian masih tinggal sama mertua bule dan kalian masih stay satu rumah sama mereka ya, ini beneran deh pengalaman pribadi Astrid yang perlu kalian sedikit dengerin gitu loh, biar kalian gak serba salah juga waktu kalian tinggal bareng sama mereka. Oke, hal lain lagi yang bisa Astrid bilang, jangan pernah yang namanya kalian kalau habis mandi gitu ya, terus kalau kalian keramas gitu kan, kadang gitu mungkin kalau rambutnya yang oke, tapi kalau rambutnya yang nggak kuat gitu kan ada rontok-rontokan tuh yang namanya rambut. Terus akhirnya nanti kalau kita selesai mandi kan biasanya kan terus di tempat pembuangan filter air itu kan nyangkut di situ kan. Kalau aku kan mungkin dulu ya katakanlah aku kan orang desa, orang kampung yang standar kamar mandinya juga standar kamar mandi Indonesia, kalian ngerti kan, bukan kamar mandi yang super modern yang kayak di sini. Kalau di sini kan kamar mandinya kamar mandi tipe kering kayak gitu, kayak di hotel-hotel kalau di Belanda rumah. Kalau di Indonesia kan kamar mandi ya kamar mandi kalian ngerti, bukan yang standarnya kayak hotel di Indonesia. Jadi kamar mandi basah gitu. Yang biasanya kan dulu kalau aku sama keluarga tuh kalau ya udah mandi aja, kalau ada rontokan rambut nyampir di pembuangan airnya itu ya udah didiemin gitu loh. Biasanya akan dibersihin kalau pas saatnya jatahnya kita bersihin, misalnya jatah bersihin kamar mandi pas apa ya, buat bersihin baknya itu loh. Biasanya 1 minggu sekali kan bersihin baknya itu, sekalian bersih baknya, sekalian bersihin yang semua-muanya gitu. Biasanya kan kalau Astrid kan kayak gitu kebiasaannya ya. Dan Astrid bawa tuh kebiasaan kayak gitu di sini, di rumah mertua Astrid. Yang ada aduh bikin masalah, Bro. Jadi kalau di sini kalau misalnya karena ya memang orang sini tuh orangnya bersih-bersih gitu ya. Jadi udah terbiasa bersih banget. Jadi kalau hal-hal kayak gitu yang rambut rontok terus enggak ini, jadi kalau kalian pas selesai mandi itu langsung bersihin rontokan rambut kalian. Terus karena tipe tipe kamar mandi sini tuh kan tipe kering kayak gitu ya, bukan yang kayak Indonesia tipe basah gitu kan. Jadi kalau ada cipratan water alias air di lantai gitu, harus kalian keringin segera pakai handuk itu atau pakai alat pel, terserah kalian. Tapi orang sini biasanya kalau handuk kan sekali pakai, jadi ya sekali set biasanya. Terus handuk itu buat ngeringin lantai. Kalau ada sini kayak gitu. Kalau kita kan nggak mungkin handuk terus buat bersihin lantai gitu kan, jorok. Itu perbedaannya sana sama sini kayak gitu. Aku juga belajar soal itu, tapi ya itu hal positif sih, nggak apa-apa juga kalian kan belajar untuk bersih gitu ya. Cuman akunya aja yang dulu jorok mungkin ya, di Indonesia kebiasaan jorok, jadi pas di sini harus bener-bener semuanya bersih ya, aku ya harus ngikutin juga gitu loh. Don't do it ya, jangan lakukan itu. Jadi kalau kalian mandi harus segera bersihin yang namanya rontok-rontokan rambut kalian di tempat pembuangan air kayak gitu. Dan ini yang terakhir yang bisa Astrid kasih ke kalian semua. Jadi kalau biasanya sih aku dulu udah dikasih tahu sama ibuku gitu ya. Dan itu nggak aku lakukan di sini karena nggak tepat, kurang tepat ternyata. Jadi dulu kalau ibuku sama bapakku, kamu kan besok di Belanda masih tinggal tuh sama mertua kamu, dia bilang gitu. Jangan lupa kalau pagi-pagi kamu udah nyiapin yang namanya minum, udah nyiapin yang namanya teh, atau misalnya kalau orang tuamu yang di sana senang kopi ya kamu siapin kopi gitu kan. Bangun pagi-pagi buat nyiapin itu. Nanti kalau misalnya kamu udah ngantuk lagi ya kamu kembali bobok nggak apa-apa, kembali tidur. Di sini nggak berlaku kayak gitu teman-teman, tahu nggak? Kalau kalian bangun pagi-pagi misalnya nyiapin teh atau nyiapin apa, kecuali mertua kalian itu memang biasanya dia
memang kebiasaan bangun pagi ya, tapi jarang orang Belanda itu yang kebiasaannya bangun pagi banget kayak gitu, jarang. Rata-rata mereka bangunnya juga pada molor-molor semua gitu. Beda sama orang Indonesia. Kalau orang Indonesia biasanya kalau bangun kan jam 5, jam 4 gitu sekalian sholat, tapi kalau orang sini mah jarang yang kayak gitu wis toh. Terus ya itu kalau misalnya aku bikinin kopi atau aku bikinin teh gitu, yang ada kan malah nanti tehnya kan cepet dingin. Orang sini kan bukan tropis, ini kan negara dingin. Kalau kita bikinin kayak gitu, alah paling berapa menit langsung anyes, langsung adem. Yang ada juga tehnya nanti dingin. Orang sini mah nggak seneng yang namanya makan minum sudah dingin semuanya kayak gitu. Makanya di sini kan ada yang namanya magnetron alias microwave buat ngangetin, karena orang sini nggak biasa yang namanya minum teh dingin. Kalau aku misalnya pagi-pagi bikinin teh, bikinin kopi buat mertua aku udah terlalu dingin ya nggak mereka minum, itu malah bikin mubazir. Bukannya rajin tapi malah tampak mubazir, bukan tampak lagi, memang mubazir, nanti yang ada juga malah nggak diminum ya toh. Jadi yang aku bilang sama kalian, kebiasaan yang mungkin ya itu tadi, kebiasaan yang biasanya kalian lakukan ya, para mantu-mantu Asia yang dapat mertua Asia juga. Kalau tiba-tiba seandainya nanti ada teman kalian atau siapapun itu tiba-tiba nongol jodohnya orang bule, dapat mertua bule, Astrid mau kasih beberapa hal tadi yang sudah Astrid kasih ke kalian semua, mungkin bisa dipelajari. Nanti kalau kalian ternyata pindah ke barat gitu ya, ke negara mertua kalian, kalian bisa lakukan itu. Jadi tadi yang Astrid bilang, jangan lakukan beberapa hal kalau kalian masih tinggal sama mertua bule kalian ya. Itu kalau bisa kalian dengerin, kalian lakuin, karena itu Astrid sudah berpengalaman, sudah mendapatkan pengalaman langsung dari kejadian hidup Astrid saat Astrid masih tinggal bareng mertua Astrid, di Belanda gitu ya, mertua Astrid, mertua buleku yang ada di Belanda gitu. Jadi ya nek tak lihat-lihat ya, kalau aku lihat-lihat itu dulu ada pepatah atau peribahasa Indonesia itu yang bilang kayak gini, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Itu benar banget. Jadi di mana kalian tinggal ya udah kalian pakai kebiasaan itu. Jadi ya kalau kalian tinggal di barat ya wes, yang bisa kalian lakukan kebiasaan yang ada di sini ya lakukan di sini. Kalau kalian tinggal di Indonesia kebiasaannya yang kayak gitu ya lakukan di situ. Itu yang mungkin di Asia tampak rajin, di sini kalau dilakukan bisa serba salah, atau kalau di sini tampak rajin, kalau dilakukan di Asia itu bisa kayak serba salah. Nah kayak gitulah, itu beberapa hal sih sing bisa Astrid sampaikan ke kalian gitu ya, menurut pengalaman pribadi Astrid. Tapi mungkin pengalamanku ini berbeda dengan pengalaman kalian saat kalian mungkin ada yang tinggal bareng mertua tapi beda ternyata sama mertuanya Astrid, ya itu bisa memungkinkan gitu loh ya. Tapi ya yang namanya pengalaman pribadi tiap orang itu kan beda-beda. Ini Astrid kan share berdasarkan pengalaman aku sendiri waktu aku masih tinggal barengan mereka kayak gitu ya. Ya wes lah teman-teman semuanya, kayak gitu kurang lebih yang bisa Astrid bilang ke kalian semua. Pokoknya ini bukan maksud jelek-jelekin, enggak, tapi ya kembali lagi kita kan semuanya belajar, yang namanya masih hidup itu semuanya belajar, apalagi Astrid notabene tinggal di sini di negara baru, semuanya masih baru, Astrid juga harus belajar semuanya kayak gitu. Ya udah Astrid pamit ya, thank you so much, matur nuwun yang udah nonton video Astrid hari ini. Ojo lali jangan lupa di subscribe, like, share kalau menurut kalian ini ya video bagus buat di share, monggo silahkan ya. Terus jangan lupa lagi apa ya, di subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Wangi dibantu biar YouTube channel Astrid cepat berkembang gitu. Nggih, nuwun matur nuwun, Astrid pamit, ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah semuanya, sehat selalu di sana dan selamat beraktivitas. Dah.